Ini kayaknya mayoritas saham ini udah diituin sama Batik Trusmi nih. Berarti gue kaya raya banget dong. Orang taunya sekarang Sally Giovanni ya Batik Trusmi gitu. Padahal 20 tahun yang lalu saya tuh merintisnya dari jualan kain kafan. Modalnya pas-pasan juga bang, cuma dari amplop nikahan. Kenapa seorang Sally di usia 17 tahun akhirnya berpikir ya udah aku nikah aja gitu? Ternyata gak enak banget ya jualan tuh. Ya udahlah, wajar aja kalau aku gak sukses. Wah, aku cuma lulusan SMA tuh, jadi kayak dibikin alasan. Harusnya gak gitu. Lu mau nyaingin kompetitor lu yang udah belasan tahun itu. Enggak, gue gak mau nyaingin, gue mau bawa sesuatu yang baru. Gimana sih pembagian tugasnya sebenarnya? Ini kan suami istri nih. Ada kejanggalan nih. Oh ternyata ada bisnis dalam bisnis bang. Untuk pemerintah nih kira-kira seperti apa sih agar UKM atau brand-brand lokal kita itu bisa go global juga gitu? Kan banyak beberapa event yang cuma hanya sifatnya seremonial. Sayang banget gitu loh. Kali ini kita akan ngobrol tentang anak muda dan peran mereka dalam ekonomi Indonesia. Oleh itu, hari ini kita kedatangan salah satu pengusaha yang sukses dan memulai usahanya sejak usia 17 tahun, serta telah meraih rekor muri dalam pengembangan batik di Indonesia. Selamat datang di Cerita Masyarakat, Kak Sally Giovanni. Halo, Bang Andi, apa kabar? Alhamdulillah. Sekian purnama, akhirnya kita berjumpa lagi. Dan udah lama ya? Memang perkembangan Batik Trusmi ini udah luar biasa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Sayanya biasa di luar ya, Bang Andi yang luar biasa ya. Masya Allah. Nah ini karena udah banyak perkembangan nih Kak Sally, jadi kita pengen mengulik lagi nih cerita dari perjalanannya. Mungkin kan termasuk aku juga ya, awal-awal ketemu ya udah mulai benar-benar merintis ya. Mungkin belum seperti sekarang ya. Udah denger ceritanya ya? Belum. Pernah dengar sedikit-sedikit, tapi mungkin banyak dari teman-teman viewers juga yang aku pikir ya ini harusnya bisa kita ceritakan ke mereka bahwa tidak ada sesuatu yang instan gitu. Karena kita aja ketemu awalnya udah 14 tahun lalu ya. Iya udah lama banget. Waktu itu di komunitas TDA ya kita komunitas ketemu tangan ya. Di atas Pesta Wirausaha. Pesta Wirausaha pasti ingat. Iya sama Mas Menteri ya, Mas Sandiaga Uno. Betul. Iya. Nah boleh cerita sih sedikit tentang kan waktu kecil. Ini kan bisa-bisa tiba jadi wirausaha di usia 17 tahun. Nah, ceritain dong pengalaman kecilnya itu seperti apa? Nah, ini menarik nih, ya kan? Karena gak banyak yang mau tahu tentang kecilnya Sally nih. Nah, padahal itu yang penting, ya kan? Ya, memang aku gak pernah malu ya menceritakan background keluarga aku. Aku dari keluarga yang sangat sederhana, ibuku single parent, aku pun dari keluarga yang broken home. Jadi aku tuh anak pertama bang. Single parent ibunya dan broken home? Iya, ibuku single parent gitu. Berarti pisah hidup ya? Iya pisah hidup, betul. Jadi ya aku ngelihat banget ibuku tuh berjuang segitunya ya kan, untuk ngebiayain hidup dan menyekolahkan anak-anaknya. Menjadi Wonder Woman. Iya, dari situ aku juga banyak belajar sih. Jadi Sally kecil ini tumbuh di lingkungan yang sangat sederhana ya kan. Terus ya di kehidupan yang memang gak sempurna ya. Tapi Sally kecil ini punya semangat juang yang luar biasa karena melihat sosok ibu yang sangat kuat gitu kan. Aku nih anak pertama bang, aku punya adik. Jadi banyak orang yang nanya, kenapa sih Mbak Sally kok nikah muda? Ya karena situasi dan kondisi aku waktu itu lulus SMA, aku gak punya daya dan upaya untuk memaksa ibu aku buat mengkuliahkan aku gitu loh. Kan kasihan biaya dari mana. Terus aku juga sadar diri adik aku masih harus lanjut sekolah gitu loh. Aku gak mau egois orangnya gitu. Akhirnya ya udah dari SD aku tuh sekolah udah jalan kaki bang. Sekolah SD aku berangkat jalan kaki. Pulang sekolah aku harus ke pasar bantuin ibuku jualan sembako. Aku nimbang beras, nimbang gula. Berangkat sekolah pun aku bawa jajanan-jajanan buat dijualin ke teman-teman. Karena dari pasar itu kan banyak tuh kayak ciki-ciki gitu-gitu kan, apa wafer-wafer gitu. Aku jualin ke teman-teman aku di sekolah. Nah, dari situ tuh aku udah kayak seneng lah jualan gitu. Nah, terus SMP nih, Bang. SMP aku jualannya alat-alat tulis. Kayak pensil, pulpen, tepak pensil gitu-gitu loh, ya kan. Terus dulu musim itu loh, Bang,
diary, binder ya kan. Itu udah aku senang gitu. Terus sampai SMA ternyata apa yang aku pakai teman-temanku suka, Bang. Even aku cuma pakai kaos doang, sel kaosnya beli di mana aku suka. Nah, di situ tuh aku kayak gue jualin aja gitu kan. Aku jualin sepatu, tas gitu. Akhirnya aku kayak kok gue seneng jualan ya. Ternyata dari kecil aku suka jualan gitu. Makanya pas lulus teman-teman pada nanya, Sel lu mau kuliah di mana? Aku kayaknya nggak mungkin kuliah deh gitu kan. Kayaknya aku harus mengambil keputusan yang mungkin bagi sebagian orang sangat beresiko. Dulu sekolahnya itu di mana? Di Cirebon? Di Cirebon. Boleh disebutin sekolah mana? Boleh. SD-nya SD Kesambi Dalam, SMP-nya SMP 7, SMA-nya SMA 3, SMA favorit lah. Mau mulai jual-jualan itu di SD. Dari SD aku jualan jajanan-jajanan anak-anak SD lah, ciki-ciki, wafer-wafer gitu. Nih Bu Guru, ada muridnya di sini Bu Guru. Halo Bu Guru. Baik, berarti dari kecil emang udah mulai ada bibit-bibit atau benih-benih trendsetter gitu ya? Iya, ya, seneng jualan gitu. Semacam kalau menggunakan apapun orang selalu seneng liatnya kalau misalnya mix-match gitu. Mungkin berarti itu passion aku kali ya, karena aku ngelakuinnya dengan senang hati gitu loh Bang. Oke. Nah, kita balik sedikit tentang bahwa kejadian dari broken home ya. Dari kejadian itu apa pelajaran yang paling kuat dari kejadian dari orang tua ini? Tentu Kak Sally udah berdamai ya dengan kejadian itu ya. Nah, apa pelajaran yang paling besar dari orang tua dari kejadian itu yang Kak Sally pegang sampai sekarang nih? Yang pertama, aku sempat dibully waktu SD. Dibilang bapaknya nggak ada. Jadi kalau teman-teman tuh diantarinnya sama orang tuanya gitu. Kalau aku tuh jalan sendiri dan teman-temanku tahu ini bapaknya Sally nggak ada gitu loh, ya kan? Itu sedih banget sih. Tapi itu sebuah tamparan juga bahwa ya sekarang aku punya impian, aku pengen banget punya keluarga yang utuh, yang bahagia. Dari situ gitu kan. Itu pertama. Yang kedua, saya menyaksikan langsung kegigihan perjuangan ibu saya seorang diri, ya. Ngontrak, pindah sana pindah sini, jualan ini jualan itu, jualan sampai di rumah juga gitu kan. Itu buat apa? Buat berjuang hidup demi anak-anaknya. Dari situlah aku punya kekuatan yang luar biasa gitu loh. Aku pengen jadi orang yang sukses, aku pengen bikin bangga ibu aku pengen bisa bantu orang karena ngerasa dulu tuh butuh bantuan orang banget gitu loh. Dari situ terus juga aku jadi kayak aku harus membahagiakan orang gitu. Karena saat itu jujur ya kebahagiaan itu sangat langka sekali gitu loh aku dapetin gitu. Jadi aku kayak punya tekad aku harus sukses biar bisa berbagi, biar bisa bantu orang. Aku juga harus bahagia biar bisa berbagi kebahagiaan pada orang gitu. Dan itu akhirnya Kak Sally lakukan sampai di detik ini ya, untuk banyak berbagi ke semua orang. Masya Allah, alhamdulillah ya. Mohon doanya Bang, semoga istiqomah dalam kebaikan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Kasarnya ya Kak Sally tidak mau apa yang Kak Sally alami kemarin, yang tidak tahu mencari kebahagiaannya di mana. Kak Sally hadir untuk itu ya. Betul. Baik. Wah, aku terharu banget ini dengar ceritanya Kak Sally. Karena maksudnya ya banyak juga yang relate perjalanan hidupnya tuh kayak gini gitu, tapi nggak banyak orang tahu gitu loh Bang. Nah, dengan perjalanan yang berat seperti itu, akhirnya mulai ada lah. Tentu itu kan pemikiran saat ini. Tapi di saat kemudian setelah selesai SMA, terus berpikir pengen jadi wirausaha dan memutuskan menikah itu. Nah, kenapa seorang Sally di usia 17 tahun akhirnya berpikir ya udah aku nikah aja gitu? Apa yang menyebabkan pemikiran ke arah sana gitu? Iya. Karena kan kondisinya aku cuma lulusan SMA Bang. Mau lanjut kuliah juga aku gak mungkin maksa buat ibuku biayain aku kuliah, sedangkan aku masih punya adik yang harus terus lanjut sekolah gitu loh Bang. Mau gak mau gak ada pilihan. Lulus SMA kalau mau cari kerjaan pun kerjaan yang gimana sih Bang gitu loh. Dengan gaji seberapa sih gitu. Sedangkan Bang, impian aku tuh besar banget. Aku tuh bener-bener pengen jadi orang sukses yang bisa membanggakan ibu aku gitu. Yang bisa berbagi kebahagiaan untuk orang banyak. Kan gak mungkin kita cuma kerja lulusan SMA aja gitu kan. Makanya aku berpikir kayaknya emang aku harus mulai usaha gitu. Apapun itu akan aku jalanin. Makanya belum banyak yang tahu kalau usaha aku pertama tuh jualan kain kafan Bang.
Kain kafan. Iya, orang taunya sekarang Sally Giovanni ya batik Iya. Trusmi gitu Yes. loh. Padahal 20 tahun yang lalu gitu kan, saya tuh merintisnya dari jualan kain kafan, Bang. Jualan kain kafan. Jualan Kenapa kain kepikiran kafan. sampai jual kain kafan? Emang ya sorry ya, Iya. maksudnya jual kain kafan berarti berharap orang tiap hari ada meninggal dong. Kalau nggak ada yang meninggal nggak laku dong. kain Serem kafannya. banget ya. Nah, Iya, iya. gimana? Jadi sebenarnya jawabannya karena itu yang paling gampang, Bang. Jualan kain kafan itu cuma jualan kain putih polos doang. Gak perlu kita pusing mau di motif kayak apa. Kita juga gak usah repot-repot bikin desain model kayak apa kan. Kita jualan kain putih doang. Dan yang belinya pun gak mungkin pilih-pilih, gak mungkin gimana kan. Ya udah gitu. Karena aku saat itu modalnya pas-pasan juga, Bang. Cuma dari amplop nikahan, Bang. Amplop nikahan. Iya, jadi cuma beneran bisa jual kain kafan aja. Berarti setelah memutuskan menikah di usia 17 tahun, kemudian menggelar resepsi gitu ya. Iya, kecil-kecilan lah, Kecil-kecilan, dapat hajatan lah, gitu ya ya. hajat dapat lah amplop nikahan itu, gitu Amplop kan. nikahan dikasih dipakai sama Kak Sally Sama suami. Iya, untuk- karena jadi after nikah itu aku memutuskan untuk numpang di rumah mertua tinggalnya. Nah, nggak banyak kan. Kalau pasangan-pasangan muda gitu biasanya mikirnya kayak, oh pengen mandiri, punya rumah sendiri, misalkan Ya, nyicil rumah betul. kayak gitu, apa nyicil kendaraan gitu, apa honeymoon. Nah, saya sama suami tuh nggak kepikiran sama sekali ke situ, Bang. Kita tuh pikirannya udah langsung kita harus mulai usaha. Makanya honeymoon pun nggak ada, tinggal pun numpang di rumah mertua, kendaraan pun pinjem ke kakak-kakak. Itulah kehidupan kita dulu gitu kan. Kayak gitu, Bang. Luar biasa banget Iya. sih. Jadi modal dari amplop itu kemudian Iya. mulai merintis. Nah, jadi di usia seperti itu kan banyak orang baru mulai mencari arah dalam kehidupan nih. Nah, apa yang membuat Kak Sally ini dan suami untuk yakin bahwa ya udah memang kita harusnya berbisnis. Ini masih muda kan? Iya, iya. Jangankan mau usia 17 di banyak sampai saat ini ya. Usia-usia 20-an pun itu kadang selesai kuliah S1, S2 pun bahkan lu daftar tuh PNS gitu. Iya. Tekanan orang tua, lingkungan ya. Betul. Nah, kenapa pasti Kak Sally juga mungkin mengalami hal itu ya untuk ayo kamu ini daftar aja jadi honorer apa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana sih sampai akhirnya memutuskan Kak Sally dan suami enggak kita fokus bisnis aja gitu. Iya. Ya kita kan percaya ya. Maksudnya ajaran Rasulullah itu kan berdagang. Kita kan ngikutin panutan kita dong, ya kan. Udah yakin aja gitu dengan berdagang, insya Allah kita tuh mendapatkan keberkahan kayak gitu, Bang, gitu kan. Dan aku tuh percaya kalau kita berdagang itu usaha kita tuh bisa maksimal, rezeki kita tuh bisa dari arah mana aja gitu loh, Bang. Nah, dengan segala keterbatasan kami ya kan gimana kami cuma lulusan SMA, belum punya ilmu bisnis, apalagi pengalaman bisnis kan belum ada, ya kan. Yang bisa kita lakukan adalah ya udah saat itu kita bisa berbuat apa, Bang, dengan apa adanya, ya cuma modal amplop nikahan, ya udah bisanya cuma buat jualan kain kafan. Ya udah kita jalanin itu, Bang. Kita bangun abis subuh naik motor keliling door to door jualan, pulang maghrib lakunya nggak seberapa. Itu tuh sebuah pelajaran yang kita nggak didapat di sekolah, Bang. Iya kan, kalau di sekolah itu kan kadang kita tuh dikasih apa ya, kita tuh belajar dulu baru ujian. Tapi beda gitu sama ya. di bisnis ini. Ujian dulu baru belajar. Ternyata gak enak banget ya jualan tuh. Gak sesuai ekspektasi, ditolak orang, gak dibeli, barangnya gak laku gitu. Sedih gak gitu? Sedih gitu loh. Tapi percaya ini bagian dari proses. Dan apa ya, ada rasa sakit yang gak membuat kita mati. Tapi justru rasa sakit itu membuat kita jadi semakin kuat. Rasa sakit berproses, Bang, gitu loh. Gak enak kan rasanya berproses, tapi jadi bikin kita jadi semakin kuat. Berarti betul itu ya, apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu semakin kuat gitu ya. Nah, berapa lama proses Kak Sally ini menggeluti kain kafan itu? Gak lama sih, Bang, kurang lebih 1 tahunan lah. 1 tahunan ya. Nah, setelah 1 tahun kemudian baru? Nah, pindah tuh ke batik, ya kan. Kenapa bisa langsung switch ke batik? Karena kain kafannya tuh kurang laku gitu loh, Bang. Gak worth it. Aku bangun dari subuh pulang maghrib, dapatnya cuma segitu tuh, mau sampai kapan gitu loh. Kita jalanin itu terus, coba pas-pasan buat makan doang. Yang meninggal segitu-gitu aja. Iya. Gitu. Bener kata Bang Andi, masa kita harus berdoanya biar banyak yang meninggal kan nggak mungkin, Bang. Iya. Ya kan?
yang harus kita lakukan apa? Ganti strategi bisnisnya, jualannya gitu loh. Jangan salahin kita mulai usahanya. Kadang orang gitu, iya nih kayaknya gara-gara kita mulai usaha ini akhirnya kita nggak laku. Udah deh kita nggak usah usaha lagi deh. Banyak yang begitu, salah itu persepsinya gitu kan. Yang kita harus ganti tuh jualannya. Coba kita ganti jualannya apa gitu kan? Modifikasi. Contohnya yang aku pakai ini bang, ini batik Trusmi kan, tapi bahannya bang, ini kain kafan. Oh iya? Iya, kain katun, adem bahannya, pakainya nyaman, ya kain kafan, cuma ini udah dibatik. Oke, menarik banget ini. Nah jadi kemudian kenapa memilih batik gitu? Kenapa nggak milih motif-motif yang lain? Iya, karena gini bang. Kita percaya ya kan, maksudnya kita ini anak bangsa, punya tanggung jawab juga dong bang, buat melestarikan budaya Indonesia ini. Kalau bukan kita siapa lagi? Ya kan. Nah, bisnis batik ini bang, bukan cuma bisnis yang profit oriented, tapi bisnis yang di situ di dalamnya ada seni dan budaya, gitu loh. Jadi kita tuh punya semangat juang di sini gitu. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tapi banyak ribuan pengrajin yang harus kita berdayakan. Berarti terfikir untuk masuk ke dunia batik ini karena ada momen melihat bahwa wah ada potensi batik ini. Iya. Emang di Cirebon terkenal batiknya ya? Terkenal batiknya. Ya ini kan motif khas Cirebon nih bang, Megamendung. Yang nggak dimiliki oleh daerah lainnya, kayak gitu. Khas Cirebon. Nah ini kemudian berjalan berarti awalnya setelah switch ke kain jadi kafan. Udah ada motifnya ceritanya nih ya. Dari kain kafan terus ke batik. Ke batik gitu. Nah masuk ke batik itu awal pemasarannya seperti apa? Ya jadi pertamanya aku tuh sama suami jualan di Tanah Abang bang. Oh langsung ke Tanah Jakarta. Abang, ke Jakarta. Karena kita lihat kan, nanya ke pengrajin batiknya, batik dulu kan aku jualannya batik cap, bukan batik tulis. Ini kan batik tulis. Dulu jualan batik cap, murah kan, batik cap kan murah. Terus cetak gitu ya. Cetak kan, terus aku jualnya kain doang bang, bukan baju. Jadi dulu udah maksudnya belum kepikiran lah dibikin model baju gitu. Udah jualan kain doang, ya udah. Jadi aku kayak supply